Salam sejahtera buat semua. Kita mau kuliah tentang ketiga. Hari ini temanya topik yang kita angkat kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ada dua topik sekaligus tentang kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kita langsung mulai saja. Yang pertama itu kita bicara tentang kecelakaan akibat kerja. Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja adalah kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dan dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Menurut OHSAS 18.001 tahun 2007 menyatakan bahwa kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan. Kesakitan ini tergantung dari keparahannya, kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Jadi intinya kecelakaan kerjanya lah dapat mengakibatkan kerugian. Kerugian ini bisa dikatakan kerugian harta benda atau lebih dari itu. Kerugian yang fatality bisa menyebabkan kematian. Klasifikasi kecelakaan kerja. Jadi tujuan untuk mengetahui klasifikasi dari kecelakaan kerja salah satunya adalah dasar untuk mengidentifikasi proses alami suatu kejadian seperti di mana kecelakaan terjadi, apa yang karyawan lakukan, dan apa peralatan atau material yang digunakan oleh karyawan. Jadi proses tersebut, klasifikasi ini tujuan juga salah satu untuk melakukan pelaporan. Di sini ada beberapa klasifikasi kecelakaan kerja. Pertama itu jatuh dari atas ketinggian, jatuh dari ketinggian yang sama. Artinya levelnya sama ya. Dia jatuh di jalan begitu ya, dengan ketinggian yang sama. Menabrak objek dengan bagian tubuh, terpajan oleh kegiatan mekanik, tertabrak oleh objek yang bergerak, bisa mobil, bisa atau yang lain ya, kendaraan lain mungkin ya, atau benda-benda lain yang sedang bergerak ya. Terpajan oleh suara keras tiba-tiba, terpajan suara yang lama, terpajan tekanan yang bervariasi, terus pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah, otot tegang lainnya, kontak dengan listrik dan lain-lain. Jadi di sini banyak sekali pengklasifikasian. Ada lagi kontak atau terpajan dengan dingin atau panas, terpajan radiasi, kontak tunggal dengan bahan kimia, kontak jangka panjang dengan yang lain-lain, kontak lainnya dengan bahan kimia, kontak dengan atau terpajan faktor biologi, terpajan faktor stres mental, longsor atau runtuh, kecelakaan kendaraan atau mobil, lain-lain mekanisme cedera berganda atau banyak, mekanisme cedera yang tidak spesifik. Banyak sekali ya pengklasifikasian dalam kecelakaan kerja. Berikut adalah klasifikasi cedera akibat kecelakaan kerja. Beberapa diklasifikasikan di sini bahwa klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja dan tingkat keparahan yang ditimbulkan membuat perusahaan melakukan pengklasifikasian jenis cedera akibat kecelakaan. Tujuannya pengklasifikasian ini adalah untuk mencatat dan pelaporan statistik kecelakaan kerja. Jadi banyak standar referensi penerapan yang digunakan berbagai oleh perusahaan. Salah satunya adalah standar Australia atau AS. Jadi di sini ada beberapa klasifikasi. Jadi di sini dalam mengklasifikasi cedera fatal, cedera menyebabkan hilang waktu kerja, ada cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Ini bisa dibuat grafiknya gitu ya. Seberapa tinggi grafik untuk cedera fatal, apakah cedera yang menyebabkan kehilangan waktu kerja begitu ya. Jadi bisa dibuat grafik.
Jadi cedera fatal ini adalah cedera yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, gitu ya, fatality, kematian yang disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Terus ada cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja atau lost time injury. Adalah suatu kejadian yang menyebabkan kematian catat permanen atau kehilangan hari kerja selama 1 hari kerja atau lebih. Setelah itu ada cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day. Adalah sebuah jadwal waktu masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena cedera. Selanjutnya ada tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas. Itu adalah jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang sudah dimodifikasi. Berikut adalah cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. Ini kecelakaan kerja ini tidak termasuk cedera hilang atau waktu kerja, tapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang lain memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Terus ada cedera ringan atau first aid injury. Ada cedera ringan atau akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat. Contohnya luka lecet, mata kemasukan debu, dan lain-lainnya. Dan ini hal-hal yang sekecil ini pun harus memang dicatat untuk dibuat grafiknya atau pelaporannya atau untuk melakukan evaluasi, gitu ya, agar tidak terjadi kecelakaan yang menjadikan fatality atau kematian, gitu. Terakhir itu ada kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non injury incident. Adalah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan, atau bahaya pembuangan limbah. Jadi hal sekecil apapun kalau di perusahaan itu memang harus diperhatikan agar tidak meningkat ke efek yang lebih fatal lagi. Oke, faktor penyebab terjadinya kecelakaan, ya. Faktor terjadinya kecelakaan kerja ada beberapa faktor, ya. Faktor yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan pada umumnya dibagikan 4. Yang pertama itu faktor yang faktor pertama itu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu faktor material yang memiliki sifat dan dapat menunjukkan kesehatan atau keselamatan kerja. Yang ketiga faktor sumber bahaya, dan keempat itu faktor yang dihadapi. Jadi faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi banyak kecelakaan kerja itu karena pengetahuannya minim, keterampilannya minim, dan sikapnya yang tidak bisa dijadikan contoh, itu ya bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi banyak di perusahaan tambang itu khususnya tidak semua orang bisa melakukan semua orang melakukan pekerjaan itu harus sesuai dengan job desk-nya. Di luar job desk-nya tidak disarankan untuk melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Walaupun pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bisa dikatakan simple, gitu. Mungkin menyambung kabel, mungkin. Walaupun kita bisa menyambung kabel, tapi jika itu bukan job desk kita, itu sangat tidak disarankan atau tidak boleh dilakukan, gitu. Faktor sumber bahaya, ya. Sumber bahaya itu ada perbuatan yang berbahaya dan kondisi keadaan yang berbahaya, gitu ya. Perbuatan berbahaya itu hal ini terjadi di faktor sumber bahaya itu ada faktor berbahaya dan kondisi yang berbahaya, gitu ya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, ya. Itu di perbuatan berbahaya atau ketelitian, kepekaan, sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagainya. Kondisi
atau keadaan berbahaya itu